mereka akan terus melakukan upaya ini sampai Yerusalem, Al-Quds jatuh ke tangan mereka dan mereka menguasai dunia. Nah, maka tidak salah kalau Allah lewat lisan Rasulnya mengatakan kalau mereka ini akan diperangi oleh umat Islam di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Namun, iwafilah, kita tidak tahu apa yang terjadi tahun 2022 nanti. Yang jelas Israel pasti hancur dan umat Islam pasti zahir. Nah, kemudian faida jawadu lahuma ba'asna alaikum ibadalana uli ba'sin syadid fajasu khilala diyar wa kana wa'ada maf'ula. Apabila tiba hukuman yang pertama dari kerusakan yang pertama yang mereka lakukan, kami utus kepada mereka hamba-hamba kami yang memiliki kekuatan yang sangat hebat, yang mereka kemudian merajalela di sekitar kampung, di seluruh pelosok kampung, ke pelosok-pelosok kampung, wa kana wa'ada maf'ula, dan adalah janji Allah ini pasti terlaksana. Dan ini sudah terjadi wafilah. Bangsa Assyria, Mesir dan Kaldani itu berhasil menghukum mereka sehingga mereka hancur, ya, mereka terpecah sporadis ke seluruh dunia, ya. Ini sepeninggal Nabi Sulaiman dan sepeninggal Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam, mereka melakukan kerusakan, kemaksiatan di Masjidil Aqsa. Lalu Allah hukum mereka dengan 3 bangsa yang besar yang kuat menghancurkan mereka sehingga mereka sporadis ke seluruh dunia, tidak punya tanah air. Kemudian para ulama Allah Subhanahu wa taala, menariknya di ayat yang ke-6 Allah Azza wa Jalla mengatakan sumaradadna lakumul karrah, kemudian kami kembalikan pada kalian kesempatan alaihim untuk kembali menguasai orang-orang yang berada di tanah suci Palestina, ya, di Syam. Wa amdadnakum bi amwali wa banin, dan kami kuatkan kalian dengan harta yang banyak dan pasukan dan keturunan yang banyak pula. Wa ja'alnakum aktsara nafira, dan kami jadikan kalian sebagai bangsa yang banyak, ya, yang besar. Nah, wa'alaikumsalam. Ada sesuatu yang menarik terkait dengan peristiwa Holocaust dan Perang Dunia Kedua, ya. Peristiwa Holocaust sebetulnya adalah peristiwa yang dijadikan oleh Yahudi sebagai alasan alibi oleh mereka sehingga mereka merasa mendapatkan menjadi korban dari kejahatan dunia dalam Perang Dunia Kedua, di mana Holocaust dimanipulasi oleh mereka seolah-olah dunia kejam kepada bangsa Yahudi, padahal adalah bangsa Yahudi sendiri yang mereka tidak menyelamatkan 5.000 orang Yahudi yang ditawan oleh Hitler, ya, Jerman. Nah, Hitler sudah mengatakan, aku menawan 5.000 orang Yahudi, bangsa kalian, tebus dengan harga sekian sampai suatu waktu. Tapi ternyata mereka tidak menebusnya, karena kata petinggi Yahudi yang melihat itu, bahwa yang kami butuhkan adalah pasukan dalam jumlah yang besar, para pemuda yang kami butuhkan untuk merebut dan mendirikan negara Israel Raya, versi mereka. Nah, kata Hitler, aku tidak main-main. Jika kalian tidak menebusnya sampai hari ini, maka aku akan habisi mereka. Dan ternyata betul, bangsa Yahudi yang melihat itu, ternyata yang ada adalah anak-anak dan wanita, dan mereka tidak bisa berperang. Akhirnya mereka dibiarkan oleh pembesar Yahudi. Subhanallah, kemudian dihabisilah mereka oleh Hitler. Nah, Holocaust ini kemudian mereka manfaatkan sehingga mereka mengatakan bahwa dunia berdosa pada mereka, kejam pada mereka, Yahudi menjadi korban dari perang dunia, maka harus membayar kompensasi. Maka apa yang terjadi? Ya, maka mengalirlah bantuan dana kompensasi kepada bangsa Yahudi akibat mereka menjadi korban, salah satunya adalah peristiwa Holocaust. Yang kedua pun sampai hari ini mereka didukung oleh negara-negara seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat dan sekutunya, Inggris, Prancis, Australia dan sebagainya. Bahkan saya sendiri melihat mereka mendapatkan dukungan pasukan yang besar hampir dari seluruh dunia. Mereka melakukan tugas wajib militer di negara Yahudi ini sampai hari ini. Saya lihat mereka wajahnya berbeda-beda, bahkan ada yang kulit hitam, ada yang berwajah Asia, bahkan ada yang berwajah Asia juga, ya. Itu saya temui ketika saya mengunjungi negara Yahudi ini. Nah, iwafillah, hal ini seolah-olah menguatkan apa yang Allah firmankan, wa amdadnakum bi amali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Nah, kemudian para ulama Allah Subhanahu wa taala, menurut ulama mutaakhirin, bahwa kerusakan yang kedua ini belum terjadi. Nah, bahkan sekarang inilah mereka sedang melakukan upaya kerusakan yang kedua. Apa kerusakan yang kedua yang mereka lakukan? Yang pertama, mereka akan menghancurkan kiblat kita yang pertama. Mereka melakukan lobby kepada PBB untuk mengesahkan ke Yerusalem itu adalah milik mereka. Yang kedua, melobi negara-negara Arab agar mereka membuka hubungan diplomatik dan mengesahkan eksistensi Israel, sehingga Al-Quds atau versi mereka Yerusalem akan jatuh ke tangan Israel, ya, Yahudi. Iwafillah makumullah.
PBB sekarang mengajukan satu opsi kepada Palestina, Muslim Palestina, yaitu dipecahnya Palestina menjadi dua. Yang satu untuk negara Palestina itu kalau kita ke West Bank itu ke arah sebelah kanan, ibu kotanya Ramallah. Nah, sementara yang ke kiri ke arah Yerusalem dan sekitarnya itu adalah milik Israel, ibu kotanya Yerusalem. Maka jika itu diterima oleh Muslim Palestina, tidak akan pernah terjadi lagi pembantaian seperti saat ini. Itu janji mereka. Saya tidak percaya. Kalaupun umat Islam mengabulkannya, Israel itu punya cita-cita to take over the world and to create one government in the world, in the New World Order. Jadi mereka akan menanamkan hegemoni dunia. Yang mereka ingin kuasai bukan hanya Palestina, mereka kuasai dunia, karena Palestina adalah jantung dunia. Menguasai Palestina berarti menguasai dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ketujuh ya, faida ja'wadu al-akhirah liyasu wujuhakum walidhulul masjidal haram al-masjidah kama dakhulu awal marah. Dan jika tiba kerusakan yang kedua yang mereka lakukan, maka kami datangkan hukuman yang kedua bagi mereka untuk memuramkan wajah mereka dan agar mereka memasuki Masjidil Haram sebagai Masjidil Aqsa sebagaimana kalian pertama, dan untuk menghabiskan mereka sehabis-habisnya. Nah, apakah perbuatan zalim mereka yang sampai hari ini mereka lakukan merupakan bukti kerusakan yang kedua? Ya, apalagi mereka sekarang ini berencana ikut menghancurkan kiblat kita yang pertama. Saya melihat dengan kacamata sendiri mereka melakukan pengeboran di bawah Masjidil Aqsa. Intinya mereka akan menghancurkan kiblat kita yang pertama ini dan akan mereka ganti dengan Bait Solomon atau Haikal Solomon. Kenapa demikian? Karena mereka meyakini bahwa Tuhan yang mereka tunggu-tunggu sekarang ini sudah ada. Cirinya adalah apabila sapi merah jantan berwarna merah bersih tanpa cacat lahir, dan itu sudah ada, maka sekarang sedang euforia mereka. Sehingga ini tidak boleh kita lupakan. Tanpa ada perlawanan dan tanpa ada sebab pun, mereka akan terus melakukan upaya genosid, menghabisi Muslim Palestina dan akan menguasai Masjidil Aqsa. Ini yang Allah kemukakan di dalam Al-Quran. Maka ini tidak boleh kita lupakan. Sehingga alasan apapun yang dikemukakan oleh para pengamat ya tentang apa yang dilakukan Muslim Palestina terhadap Israel atau apa yang dilakukan Israel, intinya mereka akan terus melakukan upaya ini sampai Yerusalem, Al-Quds jatuh ke tangan mereka dan mereka menguasai dunia. Nah, maka tidak salah kalau Allah lewat lisan Rasulnya mengatakan kalau mereka ini akan diperangi oleh umat Islam di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Mungkin waktu kita tidak cukup. Ini ada buku bagus ini dari seorang dokter pakar ilmu tafsir, ilmu Al-Quran, buku tentang analisa prediksi beliau kehancuran Israel di tahun 2022. Ini hanya prediksi saja ya, saya tidak membahasnya, hanya para bola bagus untuk membaca buku itu. Namun kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2022 nanti. Yang jelas Israel pasti hancur dan umat Islam pasti zahir. Akan datang suatu masa di mana Israel hancur, Zionis Yahudi hancur, dan juga umat Islam akan bangkit menguasai kembali dunia.